Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Pak Agus mau menjelaskan tentang hitung campuran. Ya, operasi hitung campuran itu adalah operasi yang melibatkan dua atau lebih operasi hitung. Misalkan dalam satu soal itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, dalam operasi hitung campuran itu ada aturan-aturan yang harus ditaati atau dipatuhi, yaitu yang pertama ya. Yang pertama itu adalah jika ada tanda kurung ya pada sebuah soal, maka tanda kurung ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, apapun bentuk soalnya, entah itu perkalian, pembagian, pengurangan maupun penjumlahan, kalau ada tanda kurung, maka tanda kurung itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu, baru yang lainnya. Terus yang kedua, aturan yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan itu jika ada dalam satu soal ya, itu dikerjakan dari sebelah kiri. Jadi jika ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal itu dikerjakan dari sebelah kiri ya. Karena apa? Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat atau setara. Jadi pengerjaannya dari kiri ya. Jadi misalkan dari depan itu penjumlahan dulu baru pengurangan, ya dikerjakan penjumlahan dulu setelah itu pengurangan. Dan kalau misalkan di di sebelah kiri itu pengurangan dulu baru penjumlahan, ya tetap dikerjakan pengurangan dulu baru penjumlahan. Jadi jika ada penjumlahan atau pengurangan, maka pengerjaannya harus dari kiri ya. Itu kalau penjumlahan. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, perkalian dan pembagian sama ya seperti penjumlahan dan pengurangan tadi. Jika ada perkalian dan pembagian atau pembagian dan perkalian dalam satu soal, ingat dalam satu soal, itu dikerjakan dari sebelah kiri ya. Jika itu soal perkalian dan pembagian berurutan dalam satu soal. Kalau perkalian dulu ya dikerjakan perkalian dulu baru pembagian. Kalau pembagian ya dikerjakan pembagian dulu baru perkalian. Dan itu harus dari kiri, tidak boleh dari kanan. Itu aturannya ya, aturan yang ketiga. Ingat perkalian dan pembagian itu sama kuat. Jadi harus dikerjakan dari kiri. Terus yang keempat, perkalian dan penjumlahan perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka jika ada soal seperti ini ya, maka pengerjaannya adalah perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Sedangkan penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berikutnya atau akhir. Jadi seperti itu ya. Jadi jika ada dalam satu soal itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka yang wajib dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Sedangkan setelah perkalian dan pembagian habis, baru mengerjakan yang pengurangan ataupun pembagian. Karena apa? Karena pembagian dan perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Itu. Sekarang Pak Agus kasih contoh ya. Agus kasih contoh tentang pembagian dan pengurangan. Ya,
misalkan ada soal seperti ini. Dalam kurung 17 ditambah 23 dikali 4 dikurangi 65. Nah, jika ada soal seperti ini, Pak, di situ ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Mana yang terlebih dahulu? Nah, ingat tadi kalau ada tanda kurung bagaimana? Ya, tanda kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu meskipun ada perkalian. Katanya perkalian tadi dikerjakan terlebih dahulu, Pak. Ya, tapi di sini ada tanda kurung, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu tetap yang ada dalam tanda kurung, yaitu 17 ditambah 23. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 40 dikali baru 4 dikurangi 65. Nah, di sini sudah ada perkalian dan pengurangan. Perkalian dan pengurangan itu lebih kuat perkalian, maka yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. 40 dikali 4 sama dengan 160 dikurangi 65. Tinggal berapa? 95. Nih, itu ya. Jadi ada kurung, kerjakan kurung terlebih dahulu. Ada perkalian, setelah itu baru kerjakan perkaliannya. Baru setelah itu terakhir pengurangan atau penjumlahan. Itu anak-anak ya. Saya paham? Ya, kalau belum paham silahkan kalian baca kembali halaman 16 dan 17. Kalau masih bingung bisa tanyakan ke Pak Agus. Sekian penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.